Jadi di materi pertama ini kita akan membahas tentang tipe-tipe belajar. Apa itu belajar? Belajar adalah perubahan perilaku manusia yang relatif menetap yang muncul melalui pengalaman. Contoh dari belajar yaitu seorang murid kelas 1 belum pandai membaca dan menulis. Setelah melalui proses pembelajaran yang dialami di sekolah bersama guru dan teman-temannya selama 1 semester, di semester berikutnya ia sudah mulai pandai membaca dan menulis. Pembelajaran ini dibagi menjadi 2, yaitu pembelajaran asosiasi dan pembelajaran melalui metode pengamatan. Pembelajaran asosiasi ada ketika sebuah hubungan dibuat untuk menghubungkan 2 peristiwa. Proses dari pembelajaran asosiasi ini sering disebut dengan pengkondisian. Pengkondisian dibagi menjadi 2, yaitu pengkondisian klasik dan pengkondisian instrumental. Pengkondisian klasik ini ada ketika makhluk hidup belajar untuk menghubungkan 2 rangsangan. Hasil dari pengkondisian ini, makhluk hidup belajar untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa dalam hidupnya. Contohnya, seperti bunyi bel di sekolah sebagai penanda waktu masuk, pergantian jam belajar, penanda istirahat, dan penanda untuk pulang sekolah. Berikutnya ada pengkondisian instrumental. Pengkondisian instrumental ini ada ketika makhluk hidup belajar mengenai hubungan antara perilaku dan konsekuensinya. Hasil dari pengkondisian ini, makhluk hidup belajar untuk meningkatkan perilaku yang diikuti dengan pemberian ganjaran dan mengurangi perilaku yang diikuti dengan hukuman. Contoh dari pengkondisian instrumental ini misalnya Clara sangat susah disuruh untuk makan siang. Dia tidak mau makan siang sampai harus berkejar-kejaran dengan ibunya. Maka ibunya berjanji jika Clara menghabiskan makanannya, ibunya akan membelikan mainan. Jenis pembelajaran yang berikutnya yaitu pembelajaran melalui pengamatan. Pembelajaran melalui pengamatan ini ada ketika makhluk hidup belajar untuk mengamati apa yang orang lain lakukan. Ini biasa terjadi di kehidupan sehari-hari, baik dalam situasi pendidikan, formal, maupun situasi lain. Halo, perkenalkan nama saya Denis Pongrama dengan NIM 80202015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengkondisian klasik. Apa yang dimaksud dengan pengkondisian klasik? Pengkondisian klasik adalah suatu pembelajaran yang diperoleh dari adanya rangsangan netral yang dipasangkan dengan rangsangan bermakna dan kemudian akan menghasilkan suatu respon yang sama. Yang dimaksud dengan rangsangan netral di sini adalah suatu rangsangan yang tak bermakna apapun, tetapi setelah dipasangkan dengan rangsangan yang bermakna akan menghasilkan suatu respon yang sama dengan rangsangan yang dipasangkan itu. Pengkondisian klasik ini ditemukan oleh seorang fisiolog asal Rusia yang bernama Ivan Pavlov, yang saat itu sedang melaksanakan suatu eksperimen tentang proses produksi air liur. Pengkondisian klasik ini dibagi atas 2 bagian, yaitu penelitian Pavlov dan pengkondisian klasik pada manusia. Yang pertama adalah penelitian Pavlov. Pada awal tahun 1900-an, Ivan Pavlov melakukan suatu eksperimen untuk mengetahui bagaimana tubuh dalam memproduksi makanan. Untuk mengetahui tentang pengkondisian klasik ini, perlu dipahami bahwa ada 2 macam stimulus dan 2 macam respon yang terjadi dalam penelitian Pavlov itu. Stimulus yang terjadi yang pertama adalah stimulus yang terkondisi atau UCS, yang merupakan rangsangan yang akan menghasilkan respon tanpa adanya pembelajaran sebelumnya. Contohnya dalam penelitian Pavlov ini adalah makanan. Kemudian rangsangan yang kedua adalah rangsangan yang terkondisi atau CS, yaitu rangsangan yang sebelumnya netral, tetapi setelah diasosiasikan dengan UCS akan menghasilkan suatu respon yang terkondisi. Contoh dari stimulus yang terkondisi ini adalah suara bel ketika makanan datang. Sedangkan respon dari stimulus yang terjadi itu juga ada 2,
Yang pertama adalah respon yang tidak terkondisi atau UCR. UCR ini adalah respon yang dihasilkan tanpa adanya pembelajaran sebelumnya. Maksud dari tidak ada pembelajaran sebelumnya ini adalah respon yang keluar secara alami atau secara spon. Contohnya seperti anjing yang mengeluarkan air liur saat melihat makanan. Dan respon yang kedua adalah respon yang terkondisi atau CR. Ini merupakan respon yang dipelajari yang muncul dari CS, di mana sebelumnya telah diasosiasikan dengan UCS. Di dalam pengkondisian klasik, terdapat pembelajaran awal dari hubungan antara rangsangan dan respon yang disebut dengan akuisisi. Akuisisi ini meliputi rangsangan netral yang diasosiasikan dengan UCS, lalu menjadi CS dan menghasilkan CR. Selang waktu antara CS dengan UCS adalah salah satu hal yang penting dalam pengkondisian klasik ini, karena selang waktu menggambarkan suatu kesinambungan. Selang waktu antara CS dan UCS biasanya hanya berselang sepersekian detik. Dalam eksperimen Pavlov, jika bel dibunyikan 20 menit setelah makanan diperlihatkan, maka anjing tersebut mungkin saja tidak mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap makanan tersebut. Selain selang waktu, dalam pengkondisian klasik juga dibutuhkan kemungkinan yang merupakan ramalan mengenai suatu rangsangan yang akan memunculkan rangsangan lainnya. Di dalam pengkondisian klasik juga kita akan mengenal yang mengenai generalisasi. Generalisasi dalam pengkondisian klasik adalah kecenderungan munculnya respon yang dikondisikan atau CR ketika ada rangsangan baru yang mirip dengan rangsangan yang dikondisikan atau CS yang asli. Generalisasi ini membantu dalam proses pembelajaran agar tidak menjadi terlalu spesifik. Contohnya, ketika kita berganti mobil atau mengendarai mobil di jalan yang berbeda dengan yang kita gunakan untuk belajar, kita tidak perlu lagi belajar mengendarai mobil dari awal. Setelah diskriminasi. Diskriminasi dalam pengkondisian klasik ini merupakan suatu proses belajar untuk merespon suatu rangsangan, tetapi tidak terhadap rangsangan lainnya. Selanjutnya ada pelemahan. Pelemahan terjadi ketika hilangnya rangsangan yang tidak dikondisikan atau UCS, sehingga mengakibatkan melemahnya respon yang dikondisikan. Bagian yang kedua dari pengkondisian klasik yaitu pengkondisian klasik pada manusia. Pengkondisian klasik telah membawa banyak pengaruh dalam kehidupan manusia, seperti menjelaskan dan menghilangkan ketakutan, menjelaskan emosi yang menyenangkan, pengkondisian klasik yang dalam periklanan, dan juga pengkondisian klasik dalam habituasi obat. Perkenalkan, nama saya Dinho Syantri Saputri dengan NIM 8020202159. Saya akan menjelaskan tentang pengondisian operan. Pengondisian operan. Pengondisian operan ini adalah salah satu pembelajaran asosiatif yang bisa mengubah kemungkinan berubahnya perilaku. Misalnya, saat kita tidak mengerjakan tugas, lalu diberikan hukuman. Nah, hukuman ini adalah salah satu bentuk dari pengondisian operan. Dalam operan condition, respon yang menguat atau melemah dilihat dari seberapa sering respon ini terulang. Nah, misalnya kita hanya menggunakan sunblock saat di pantai karena takut kulitnya terbakar. Berarti itu responnya kurang. Berarti itu respon dari operan kita itu kurang atau kurang kuat. Tapi kalau misalnya kita setiap hari pakai sunblock, setiap hari tuh kemana-mana pakai sunblock, berarti itu responnya terlalu kuat. E.L. Thorndike merupakan seorang psikolog Amerika yang teorinya dikenal sebagai hukum efek Thorndike. Thorndike melakukan penelitiannya dengan cara meletakkan seekor kucing dalam sebuah kotak dan meletakkan ikan di luar kotak tersebut. Untuk keluar dari kotak tersebut, ada sebuah pedal yang harus disentuh oleh kucing agar ia bisa keluar dan mengambil makanannya. Thorndike mengamati perilaku kucing tersebut. Awalnya kucing tersebut itu menggigit dan mencakar kayu-kayu dari kotak. Walaupun secara tidak sengaja, kucing tersebut menyentuh pedal untuk membuka kotak. Hal ini terus berlangsung sampai usaha kucing tersebut perlahan-lahan semakin berkurang dan menyentuh pedal tersebut. Hukum efek Thorndike menyatakan bahwa perilaku yang diikuti oleh hasil positif akan dikuatkan, sementara perilaku yang diikuti oleh hasil negatif akan dilemahkan. Yang berikutnya adalah pendekatan Skinner terhadap pengondisian operan. Skinner meyakini bahwa mekanisme belajar dari semua organisme itu sama. Hal ini membuat Skinner menjadikan hewan sebagai objek penelitiannya, dengan harapan dapat menemukan mekanisme yang lebih dasar atau mekanisme yang lebih sederhana
untuk pembelajaran organisme yang lebih sederhana dari manusia. Selama Perang Dunia Kedua, Skinner menggunakan burung merpati sebagai bahan percobaannya. Burung merpati ini dijadikan sebagai pemimpin perang untuk mengendalikan peluru kendali dengan cara mematuk target pada gambar. Nah, bagaimana cara kerjanya? Pada saat peluru kendali dalam perjalanan di udara, burung merpati mematuk gambar yang bergerak pada layar. Nah, saat burung merpati mematuk gambar pada layar, ia akan mendapatkan ganjaran yang berupa makanan. Nah, makanan ini berfungsi untuk tetap mengarahkan target ke tengah layar. Jadi, ganjaran yang memberikan sinyal agar peluru tepat, agar peluru kendali itu sesuai dengan sasaran atau sesuai dengan arah yang benar. Shaping atau pembentukan. Shaping adalah pembentukan perilaku baru atau perilaku yang tidak mungkin dilakukan oleh suatu individu dengan cara memberikan ganjaran saat perilaku dari individu tersebut mendekati dengan atau menyerupai dengan apa yang kita inginkan. Sebagai contoh, seekor anjing bisa membawa pakaian kotor ke mesin cuci. Nah, anjing adalah seekor hewan. Tidak mungkin anjing memiliki spontanitas untuk membawa pakaian kotor ke tempat pakaian kotor atau ke dalam mesin cuci saat tidak dilatih. Nah, daripada menunggu spontanitas anjing membawa pakaian ke dalam mesin cuci, kita dapat memberikan ganjaran kepada anjing saat berhasil membawa pakaian ke dalam mesin cuci ataupun ke dekat mesin cuci. Akhirnya, kita hanya akan memberikan ganjaran saat anjing berhasil memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci. Nah, shaping yang banyak digunakan untuk melatih binatang untuk melakukan sesuatu yang menarik. Selain untuk melatih hewan, shaping juga bisa digunakan dalam proses belajar mengajar ataupun dalam bidang pendidikan. Misalnya saat di kelas, seorang murid tidak pernah mendapatkan nilai tuntas atau selalu mendapatkan nilai 20. Sedangkan nilai rata-rata atau nilai tuntas dari pelajaran tersebut adalah 80. Nah, guru tersebut dapat memberikan ganjaran atau hak istimewa setiap kali nilai murid tersebut mendekati target. Ketika murid mendapatkan nilai 40, kemudian 60, kemudian 80 atau sesuai target, Nah, pembentukan ini pasti akan membantu sang murid untuk berusaha mendapatkan nilai 80 dengan belajar dengan baik dan berusaha mengerjakan latihan-latihan soal yang diberikan kepada murid tersebut akan mendapatkan nilai 80. Halo, nama saya Dinda Iswari Purbaweni dengan NIM 802020035. Di sini saya akan melanjutkan materi dari video sebelumnya mengenai prinsip penguatan. Penguatan atau reinforcement merupakan proses dari sebuah rangsangan atau peristiwa dikuatkan dan meningkatkan kemungkinan peristiwa yang menyertainya. Penguatan juga dibedakan menjadi dua, yaitu positive reinforcement dan negative reinforcement. Yang pertama adalah positive reinforcement. Positive reinforcement merupakan frekuensi dari suatu perilaku meningkat karena perilaku tersebut diikuti oleh ganjaran. Contohnya, ketika kita bertemu dengan seorang dan seorang itu melihat kita dengan keadaan tersenyum, maka kita di situ akan menyapa dengan "Hai, apa kabar?" dan kita tuh menyapanya dengan tersenyum karena hal itu yang membuat kita senang. Yang kedua adalah negative reinforcement. Negative reinforcement merupakan frekuensi dari sebuah perilaku meningkat karena perilaku tersebut diikuti oleh hilangnya rangsangan yang tidak menyenangkan. Contohnya adalah selalu menunda pekerjaan atau tidak memberikan penghargaan kepada orang lain. Dalam jadwal penguatan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah jadwal rasio tetap, yang artinya adalah penguatan positif yang diberikan untuk memperkuat perilaku setelah jumlah respon. Yang kedua, jadwal rasio bervariasi, yang artinya penguatan positif yang diberikan setelah respon muncul beberapa kali, tetapi dalam basis yang tidak tepat dan tidak dapat diprediksi. Yang ketiga, jadwal interval tetap, artinya di mana objek menyadari waktu kapan ia akan menerima penguat positif, sehingga selama jangka waktu ia tidak akan menerima penguat positif. Lalu yang terakhir adalah yang keempat, adalah jadwal variasi tetap, artinya di mana suatu respon diperkuat sehingga sejumlah variasi waktu akan berlalu. Selanjutnya adalah analisis perilaku terapan. Analisis perilaku terapan merupakan disiplin ilmu yang mempelajari kaitan-kaitan antar perilaku juga lingkungan sosial.
Fokus dari teori ini adalah untuk mengubah perilaku manusia dengan asumsi bahwa penjelasan perilaku dapat diprediksi. Dalam analisis perilaku terapkan, ada 4 prinsip yang mempunyai relevansi dengan komunikasi kesehatan. Yang pertama adalah kebanyakan perilaku dipelajari dalam konteks kultural. Yang kedua adalah perilaku berkaitan dengan kesehatan dibentuk dengan reaksi lingkungan sosial maupun fisik. Yang ketiga, kondisi lingkungan yang diperlukan untuk mempelajari perilaku baru. Yang terakhir adalah eksistensi tingkat akal budi. Lalu untuk materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran pengamatan. Dalam hal ini, itu adalah kita tuh memahami konteks belajar dalam memahami suatu pengamatan. Pembelajaran melalui pengamatan atau observational learning ini adalah pembelajaran yang terjadi ketika seorang mengamati dan meniru perilaku. Dalam pembelajaran pengamatan terdapat 4 tahap. Yang pertama adalah perhatian atau attention, yang kedua adalah pengendapan atau retention, yang ketiga adalah reproduksi motorik, dan yang keempat adalah penguatan kondisi insentif. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Dein dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang faktor kognitif dalam pembelajaran. Faktor kognitif berupa ingatan, cara berpikir, perencanaan, dan pengharapan mungkin penting dalam pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perilaku yang bertujuan. Seorang ahli psikologi dari Amerika bernama Edward Chase Tolman lebih menekankan pada tujuan dari suatu perilaku. Ia percaya bahwa kebanyakan perilaku mengarah pada suatu tujuan tertentu. Tolman juga percaya bahwa penting untuk mempelajari seluruh urutan perilaku agar kita dapat memahami mengapa seseorang terlibat dalam suatu tindakan tertentu. Contohnya, siswa SMA belajar dengan tekun agar mereka bisa masuk ke dalam perguruan tinggi yang terkemuka. Jika kita berfokus pada pembelajaran mereka, kita akan kehilangan tujuan dari tindakan mereka. Berikutnya, pembelajaran pengharapan dan informasi. Pengharapan atau ekspektasi ini terbentuk melalui pengalaman seseorang dengan lingkungannya. Salah satu jenis pengharapan adalah peta kognitif. Peta kognitif ini nanti akan ada hubungannya dengan pembelajaran laten. Berikutnya, pembelajaran laten. Pembelajaran laten adalah tipe pembelajaran yang terjadi, tetapi kita tidak benar-benar melihatnya. Pada tahun 1930, Tolman dan Hornsey melakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, mereka meletakkan 2 kelompok tikus kelaparan ke dalam sebuah labirin dan membiarkan mereka mencari jalan sendiri dari titik awal hingga ke titik akhir. Kelompok pertama menemukan makanan pada akhir labirin, sementara kelompok kedua tidak menemukan apa-apa. Namun, ketika Tolman mengambil sebagian tikus dari kelompok yang kedua, kemudian memberikan makanan di akhir labirin, mereka mulai berlari seefektif kelompok yang pertama. Dari sini kita melihat bahwa sebenarnya tikus pada kelompok kedua telah membentuk peta kognitif tentang labirin tersebut. Mereka sudah mempelajari banyak hal mengenai labirin saat mereka mengeksplor labirin itu. Namun, pembelajaran mereka bersifat laten. Maksudnya apa? Pembelajaran mereka hanya tersimpan dalam ingatan dan tidak diekspresikan dalam tingkah laku. Jadi, ketika tikus diberikan alasan, yaitu makanan, untuk berlari dengan cepat dalam labirin, maka mereka akan mengandalkan pembelajaran laten untuk membantu mencapai ujung labirin dengan cepat. Yang terakhir, insight learning, atau pembelajaran melalui pemahaman mendalam. Tolman bukan satu-satunya psikolog pertengahan abad ke-20 yang percaya bahwa faktor kognitif memiliki peran penting dalam pembelajaran. Ada seorang psikolog Gestalt Jerman bernama Wolfgang Kohler menghabiskan 4 bulan waktunya selama Perang Dunia Pertama untuk mengamati perilaku kera-kera di sana. Ia melakukan 2 eksperimen kepada kera-kera tersebut. Yang pertama, masalah tongkat atau stick problem, dan yang kedua, masalah kotak atau box problem. Eksperimen ini pada dasarnya serupa, namun
solusi pada masing-masing masalah ternyata berbeda. Pada eksperimen pertama, Kera harus menggabungkan stick yang ukurannya lebih kecil dengan memasukkannya ke stick yang ukurannya lebih besar agar stick itu menjadi panjang dan bisa mencapai buah yang digantung di atas. Kemudian pada masalah yang kedua, Kera harus menyusun beberapa kotak sekaligus agar ia bisa menjangkau buah yang digantung itu. Setelah mencoba berbagai cara, Kera menyadari bahwa tindakannya yang biasa tidak membantunya meraih buah. Kemudian, kera tersebut duduk untuk beberapa saat dan terlihat seperti sedang berpikir bagaimana memecahkan masalah ini. Beberapa saat kemudian, ia berdiri seolah-olah mendapat ide atau insight, kemudian menyusun satu kotak di atas kotak yang lain, dan akhirnya ia mendapatkan buah. Hal ini menjelaskan bahwa insight learning atau pembelajaran melalui pemahaman mendalam merupakan sebuah bentuk pemecahan masalah pada saat suatu organisme memiliki pemahaman mendalam untuk memahami dan memecahkan suatu masalah. Sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok 3 akan menerangkan materi tentang faktor biologis, kultural, dan psikologis dalam pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denis Wildan Al-Azam. Kita akan bahas materi yang terdiri dari 1. Kendala biologis, 2. Pengaruh budaya, dan yang ketiga adalah kendala psikologis. Banyak orang cerdas di muka bumi, tetapi terkadang orang tersebut dikekang oleh keadaan sekitarnya. Seperti contoh, Albert Einstein adalah orang yang sangat cerdas di bidang akademis di Eropa. Kejeniusan Albert tidak mungkin lepas dari pengaruh kemajuan daratan Eropa pada saat itu. Mungkinkah Albert bisa memiliki kejeniusan yang sama bila keadaan Eropa tidak mendukung kecerdasannya? Kita akan bahas semua kendala dalam pembelajaran kita satu persatu. Contoh lain adalah mungkin ada orang yang cerdas tetapi ia tidak mampu secara finansial, sehingga kecerdasan orang tersebut menjadi sia-sia atau bahkan tidak bisa berkembang. Lanjut. Yang pertama, kendala biologis. Kendala biologis merupakan hambatan secara fisik pada makhluk hidup. Seperti contoh, seekor monyet tidak akan bisa belajar berbicara seperti layaknya manusia dikarenakan pita suara pada monyet tidak mendukung untuk berbicara layaknya manusia. Lanjut ke kecenderungan insting, yaitu kecenderungan hewan untuk kembali ke insting nalurinya yang bertentangan dengan belajar. Seperti contoh dari Keller yang melatih rakun dan babi secara bersamaan. Hewan-hewan tersebut diberi koin yang harus dimasukkan ke sebuah wadah dengan imbalan yang akan diberikan jika mereka berhasil. Yang terjadi adalah babi tidak mampu menaruh koin dalam wadah tersebut dan malah menginjak koin yang telah disediakan. Sedangkan rakun berhasil menaruh koin tersebut dalam wadah dengan cara mengangkatnya dengan kedua kaki depannya dan menaruh pada wadah. Hambatan biologis ini sepertinya disebabkan oleh babi yang tidak memiliki cukup jari seperti rakun untuk mengangkat koin dan memasukkannya ke dalam wadah. Kemudian ada kesiapan. Beberapa hewan dapat dengan mudah belajar dengan kondisi tertentu, tetapi mengalami kesulitan jika diberi kondisi yang berbeda. Banyak penelitian tentang pentingnya kesiapan dalam belajar. Pada satu eksperimen yang dilakukan, sebuah tikus yang diberi makanan yang membuat mereka sakit. Saat menyadari hal tersebut, tikus tersebut tidak lagi makan makanan yang membuat mereka sakit lagi. Seperti halnya manusia yang jika ingin makan cenderung mengikuti seleranya masing-masing. Belajar dalam keadaan tertentu ini seperti teman-teman yang mungkin ada yang
kesulitan belajar secara daring seperti saat ini, dan lebih baik belajar secara kelas atau di kampus. Lanjut. Yang kedua adalah kendala budaya. Budaya dapat mempengaruhi sejauh mana proses pembelajaran ini digunakan. Sebagai contoh, banyak siswa dari Meksiko dan Amerika belajar lebih baik dengan metode observasi. Sementara siswa Euro Amerika bisa belajar dengan metode instruksi langsung. Selain itu, budaya dapat menentukan isi pembelajaran. Kita juga tidak bisa mempelajari sesuatu yang tidak kita alami. Sebagai contoh, orang tua dari suku pedalaman akan mengajarkan anak-anaknya bagaimana cara berburu hewan atau meramu makanan di pedalamannya. Dan mungkin orang tua dari budidaya, maksud saya kehidupan yang di kota, mungkin tidak akan mengajarkan hal yang sama. Lanjut. Yang ketiga adalah kendala psikologis. Kendala psikologis menyangkut tentang pikiran dan keyakinan seorang individu. Seperti contoh, ikan yang memiliki keyakinan ia bisa bermain ski, padahal secara fisik ikan tersebut tidak bisa bermain ski. Carol Dweck menggunakan istilah pola pikir untuk menggambarkan keyakinan kita tentang tujuan yang sudah ada dalam pikiran. Ini biasanya disebut dengan mindset. Pola pikir ini juga bisa mengubah cara seorang dalam memandang dunia. Apakah orang tersebut akan optimis atau pesimis? Dan seberapa keras orang tersebut berusaha untuk bisa meraih apa yang ingin ia capai. Lanjut. Berikut saya sertakan beberapa contoh untuk mengembangkan mindset Anda. Yang pertama, pahamilah bahwa kecerdasan dan keterampilan berpikir Anda selalu bisa berkembang. Yang kedua, bersemangat untuk belajar dan berusaha pada situasi yang sulit. Yang ketiga, mulailah dari sekarang dan jangan suka menunda waktu serta berkomitmen. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan, silahkan ajukan setelah video ini selesai. Terima kasih. Di materi yang terakhir ini kita akan membahas tentang belajar dan kesehatan. Di materi yang terakhir ini kita membahas apa yang dapat tikus katakan tentang stres. Banyak sekali penelitian dalam pembelajaran tentang hewan yang dilakukan dengan objek penelitian. Contohnya itu tikus. Tikus ini telah digunakan untuk memahami prinsip yang mendasari pembelajaran manusia. Bahkan penelitian respons stres pada tikus menghasilkan temuan yang sangat menarik tentang bagaimana manusia menghadapi stres. Penelitian menggunakan tikus ini menunjukkan 4 variabel. Yang pertama ada prediksibilitas, yang kedua kontrol, yang ketiga peningkatan, dan yang keempat penyaluran frustasi. Variabel yang pertama itu ada prediktabilitas. Prediktabilitas ini merupakan salah satu aspek yang sangat berpotensial yang mempengaruhi pengalaman stres. Untuk seekor tikus, hal ini berarti mendapatkan bunyi peringatan sebelum menerima kejutan atau syok. Meskipun tikus tersebut mendapat kejutan di saat tidak ada bunyi peringatan, namun bunyi tersebut ternyata dapat menurunkan stres daripada ketika mendapatkan bunyi peringatan sama sekali. Bahkan menerima sesuatu yang menyenangkan pada waktu yang diprediksi itu memiliki tingkat stres yang lebih rendah daripada kejadian menyenangkan itu terjadi pada waktu yang acak. Variabel yang kedua yaitu kontrol. Kontrol ini menjadi kunci untuk menghindari stres pada masa sulit. Sekali kita memiliki kontrol dalam menangani peristiwa negatif, kita akan terlindung dari stres. Seperti seekor tikus telah dilatih untuk menghindari kejutan dengan menekan sebuah tombol. Tak lama, ketika tombol tersebut tidak ada hubungannya dengan kejutan, tikus akan tetap menekan tombol ketika terjadi kejutan dan mengalami stres yang lebih rendah.
Penelitian telah menemukan hubungan antara memiliki kontrol dengan tingkat stres yang lebih rendah. Kurangnya kontrol terhadap rangsangan yang tidak menyenangkan ini dapat menimbulkan stres. Ketika individu terpapar suatu ledakan yang tidak dapat dikontrol, hal itu dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh. Variabel yang ketiga yaitu ada peningkatan. Semisalnya kita memiliki 2 ekor tikus, keduanya menerima kejutan listrik di tingkat terendah. Salah satu dari mereka yaitu tikus A menerima 50 kejutan per jam dan tikus B menerima 10 kejutan per jam. Keesokan harinya kedua tikus tersebut menerima 25 kejutan per jam. Pertanyaannya, siapa yang lebih stres pada hari kedua? Jawabannya adalah tikus B, karena tikus B ini di hari kedua mendapatkan lebih banyak kejutan dibanding hari pertama. Dalam dunia, tikus A dengan 25 kejutan per jam, hal ini merupakan suatu yang baik daripada sebelumnya ia mendapatkan 50 kejutan per jam. Dengan konteks peningkatan, bahkan dalam situasi secara objektif atau situasi yang lebih buruk dari yang lain, peningkatan kondisi ini dapat menurunkan stres. Variabel yang terakhir yaitu ada penyaluran frustasi. Ketika suatu hal tidak berjalan dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari, kita akan terasa lebih baik jika mencari sarana untuk menyalurkan frustasi tersebut seperti berolahraga, jalan-jalan, dan sebagainya. Sama halnya dengan tikus, ketika memiliki sarana penyaluran frustasi, gejala stres akan berkurang. Tikus juga memiliki tempat untuk mencakar atau memiliki teman berburu lainnya untuk mengeluh dan akan berkurang tingkat stresnya.